Bagian bawah, kelola percantik beauty untuk panggilan ya. Tuh. Kalau di Poco F6 dia malah nggak ada guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta. Teman-teman, di video kali ini saya mau kasih informasi lagi guys. Ada update paling baru ya. Ini untuk aplikasi security atau game booster Xiaomi guys ya. Ini versi 10.9.1 ekor 1.1 guys. Nah, ini di kedua smartphone ini saya sudah updatekan untuk aplikasinya guys ya. Yang jelas dia ini aman guys aplikasinya ya. Teman-teman nanti yang mau coba bisa langsung saja download aplikasinya. Nanti saya sertakan di deskripsi ya. Ini guys ya. 10.9.1 ekor 1.1 ya. Global stabil guys. Ya. Nah, kalau kita coba lihat teman-teman di sini masuk dulu ke dalam aplikasi security-nya ya. Tampilannya seperti ini. Pastinya dia sudah menggunakan bahasa Indonesia, cuy. Ya, tuh. Oke, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, versinya juga teman-teman 10.9.1 ekor 1.1 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat toolbox-nya seperti ini guys. Oke. Seperti ini ya, teman-teman, untuk toolbox-nya. Kelengkapannya teman-teman bisa dilihat ya. Yang kanan ini Poco X6 Pro, yang kiri ini Poco F6. Oke ya, itu teman-teman untuk di aplikasi security-nya. Sekarang kita coba lihat di bagian setting guys. Saya penasaran di bagian setting, apakah ada fitur tambahan? Oke, kita lihat di sini di Poco F6 ada Xiaomi Hyper AI. Di sini Poco X6 Pro dia nggak ada guys. Kita langsung saja menuju ke setelan tambahannya dulu ya. Oke, kita lihat setelan tambahannya seperti biasa teman-teman. Lingkari untuk menelusuri. Oke, ini masih aman ada di Poco F6 ya. Di Poco X6 Pro dia tetap masih belum ada guys. Oke. Jendela mengambang kita lihat teman-teman ya, jendela mengambang ke bawah seperti ini. Oke, seperti ini guys. Ini kita rekomendasi cerdas, kita matikan aja ya. Nah, ini seperti ini doang, nggak ada fitur tambahan lain ya guys. Di jendela mengambang cuman seperti ini aja ya. Oke, untuk fitur AI beauty-nya di mana cok ya? Oke, nggak ada nih, AI beauty nggak ada guys. Di sini ya, di jendela mengambang nggak ada. Nah, kalau di Poco X6 Pro ada guys. Nah, ini salah satu perbedaan guys. Ini di Poco X6 Pro dia ada kotak alat sisi. Kalau kita klik, nah teman-teman seperti ini. Bagian bawah kelola percantik beauty untuk panggilan ya, tuh. Kalau di Poco F6 dia malah nggak ada guys. Nggak tuh dia posisinya di mana nih ya, untuk di Poco F6 di security yang satu ini ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa disesuaikan aja ya untuk di Poco F6-nya. Soalnya di sini dia nggak ada guys ya di Poco F6 untuk fitur yang sama dengan yang ada di Poco X6 Pro. Nah, ini guys ya. Itu guys ya, nanti tinggal disesuaikan saja. Oke teman-teman ya, kita sekarang lihat di bagian baterai. Nah, di bagian baterai kita lihat di perlindungan baterai guys, takutnya ada perubahan ya. Ternyata sama aja ya. Di Poco X6 Pro dia masih seperti ini, ada dua nih. Di Poco F6 ada 3 ya, ada pelindungan baterai khusus. Ini udah pastilah teman-teman sudah paham ya. Kita cuman cek aja nih, takutnya ada perubahan di sini ya, atau ada hal yang baru gitu guys, makanya kita cek. Oke, itu kemudian kita lihat untuk di bagian bilas sisi YouTube. Nah, ini ya. Ini menarik sih guys. Kalau ada yang baru tuh suka wah keren gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bilas sisinya ya seperti ini aja sih. Mode bioskop masih sama, masih unggul di Poco X6 Pro untuk fitur bilas sisi di YouTube-nya. Oke. Kurang lebih seperti ini guys ya. Nah, oke ya, tuh. Di sini ada gambar, di sini nggak ada mode bioskop. Di Poco F6 dia nggak ada mode bioskop. Oke. Kurang lebih seperti itu. Cuman di Poco F6 fitur AI-nya itu udah lengkap parah guys, fitur AI-nya ya. Oke. Kemudian kita lihat teman-teman langsung aja yang ditunggu-tunggu di game space-nya. Oke, ini dia guys ya. Nah, untuk di game space kita akan coba tes ya di Genshin Impact dulu pastinya. Seperti biasa kita akan uji di
di Genshin Impact gimana nanti dia performanya guys. Dan di sini untuk plugin dan Joyose masih yang versi sebelumnya ya. Masih belum saya coba updatekan ke versi paling baru. Kita coba dulu dengan menggunakan security paling baru, nanti untuk plugin layanannya kita akan coba update ke versi paling baru guys. Karena ada update, nanti kita coba buat kontennya guys ya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan informasinya. Oke, nah kemudian di sini kita lihat teman-teman untuk customnya, kita gunakan settingnya seperti ini ya. Oke, kita gunakan settingnya seperti ini. Pastinya untuk setelan tambahan kita gunakan mode Pro ya. Nah ini Snapdragon dan MediaTek itu pasti beda. Kalau di MediaTek tuh ada MIPMAP LOD bias, sedangkan kalau di sini nggak ada nih, nggak ada MIPMAP LOD bias ya di Snapdragon. Tuh, kedeteksi kan di sini kan Adreno ya, Adreno GPU. Kalau di sini dia nggak ada di MediaTek. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya, dan langsung saja kita lihat nanti masuk ke dalam gameplay Genshin Impact-nya, sekaligus nanti kita lihat bila sisi dari game boosternya guys. Yuk kita coba lihat guys, langsung ya. Oke. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya. Kita coba lihat dulu teman-teman untuk bila sisinya ya. Oke, ini dia ya bila sisinya, dia ya pada umumnya ya teman-teman ya. Ekor 1.1 atau global stabil tuh seperti ini cuy. Oke ya, ini kita coba di Poco F6 ya. Nah, ini Poco F6. Tampilannya seperti ini, kita langsung menggunakan mode permainan wheel boss, guys ya. Dan dia kedeteksi di sini 60 fps, teman-teman ya. Oke, dan kalau saya lihat ini ya di Poco F6 dia stabil, guys, lihat ya. Dia beneran 60 fps, cuy. Nah, nanti saya akan coba ya main kurang lebih di 20 menitan. Saya mau coba tes tanpa cooler. Ini nanti kayak gimana guys, apakah dia nanti ke limit teman-teman ya, atau malah nggak ke limit. Dan kita coba bandingkan nanti di Poco X6 Pro ya. Nah ini Poco X6 Pro kita lihat, ini juga saya langsung aktifkan mode wheel boss-nya. Oke, di Poco X6 Pro ini juga stabil parah guys ya. Tuh, kita juga nanti akan lihat gimana performanya, kan saya juga main kurang lebih 20 menitan, kita rekam nanti di aplikasi scan ya. Kita lihat performanya seperti apa. Kalau kita lihat di sini untuk fitur-fitur dari bilah sisinya ya pada umumnya seperti ini guys ya. Untuk yang global ya. Keduanya sama guys. Cuman memang di Poco F6 dia itu ada iklan dari bawaan Genshin Impact-nya guys. Nah, ini ya, ada bawaan iklannya kayak ini nih, Genshin Impact gitu ya. Kalau misalkan ingin liatin fiturnya tinggal tarik aja ke bawah. Seperti ini guys ya. Tuh, ini sama. Fiturnya sama dengan yang ada di atas yang ada di Poco F6. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke ya, di sini saya akan coba main ya kurang lebih 20 menitan. Nanti kita coba lihat teman-teman di akhir di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke, yuk kita coba lihat guys. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam aplikasi scan. Teman-teman bisa dilihat ya, ini yang ada hijaunya yang today ya guys ya. Tuh, saya coba tes tadi kurang lebih 20 menitan teman-teman ya. Nah ini kedeteksi juga di sini 20 menit ya teman-teman. Nah ini kalau kita coba langsung saja lihat, boom. Nah ini dia guys ya. Lihat perbedaannya guys ya. Di Poco F6 dia mulai ke limit di menit 12 guys ya. Tuh, ke limit menit 12 sampai akhirnya dia di berapa rata-rata FPS-nya? 55 fps, dan dia paling rendah minimum fps-nya di 42 guys. Nah kalau ini minimum paling rendahnya di 45 fps guys ya. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, amak fps-nya di sini teman-teman bisa dilihat 62 fps, ini 61 fps, dan suhu di sini mirip ternyata guys ya, mirip guys. Ini di Poco F6 dia ini di 46,7 derajat Celcius. Sedangkan di Poco X6 Pro 46,5 derajat Celcius. Tapi di Poco X6 Pro, teman-teman bisa dilihat grafiknya stabil parah, cok. Ya, lihat. Tuh, selama 20 menit stabil parah nih guys ya. Untuk versi stabil kali ini. Jadi memang sepertinya nih sistem di Poco X6 Pro sudah mateng ya. Udah benar-benar mateng guys. Ini jadi mantep banget guys ya. Pakai security versi yang mana juga dia tuh kadang bagus guys ya, seperti itu.
Teman-teman nanti bisa dicoba aja untuk aplikasi security-nya ya. Biar tidak penasaran, nanti langsung saja cek di deskripsi dan langsung saja download dan install. Pasti aman guys, ya. Karena aplikasi ini ekstrakan resmi dari official. Oke? Itu teman-teman ya. Jadi untuk tes security global stabil versi baru kali ini kurang lebih performanya seperti ini guys. Oke? Itu aja ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Next kita akan coba yang versi CN-nya. Kayak gimana guys ya? Kita lihat nanti.